والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini Allah senantiasa memberikan kita rahmatnya, kenikmatannya, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Dan alhamdulillah di pagi ini kita bisa memulai aktivitas kita dengan kebaikan, dan mudah-mudahan dengan begitu kita termasuk yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku yang mengawali aktivitasnya di pagi hari. Dan alhamdulillah juga di pagi ini kita bisa melanjutkan kembali pembelajaran bahasa Arab kita sebagai upaya kita, usaha kita, ikhtiar kita untuk memahami ayat-ayat suci Al-Quran dan untuk memahami hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Baik, di pertemuan kita kali ini kita lanjutkan kembali materi bahasa Arab kita. Tapi sebelumnya kita sedikit mengulas kembali materi yang sebelumnya sudah kita pelajari bersama. Kita terakhir bahasannya sampai mana? Apa? Boleh direkam nggak? Oh iya, mangga, silakan. Tapi dari sini nggak bisa. Ini harus dari sini. Rekam dari mana maksudnya? Rekam Zoom-nya gitu? Ya, Zoom-nya. Itu pakai HP atau pakai laptop? Saya pakai HP. Oh, pakai HP memang nggak bisa. Oh gitu ya. Iya. Kalau Jang bisa nggak, Jang? Kalau apa? Bisa. Oh ya deh. Ya. Nggak bisa, harus ada permissionnya. Harus ada permissionnya dulu. Oh, dari Ustaz nggak bisa ya? Kalau dari saya? Saya bisa. Ya bisa lah. Tapi ini suaranya nggak masuk kalau hanya masuk ininya aja sih, layarnya aja gitu. Oke. Tapi bisa diakali dengan HP yang lain. Jadi suaranya pakai HP yang lain gitu, nanti digabungin gitu. Bisa. Kenapa gitu ingin direkam? Iya. Ya mangga. Nggak bisi Rafinya. Ini Rafi udah masuk, udah gabung. Oh udah. Oh iya. Oh ya udah tuh. Tapi saya rekam lah insyaallah. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Tadi sampai mana? Diulang lagi. Kita sebelum kita masuk kepada materi selanjutnya ya, kita sedikit mengulas kembali materi yang sebelumnya sudah kita pelajari. Kita terakhir kemarin sampai mana? Sampai mana? Ingat? Sampai mana, Pi? Catatannya di sana. Sampai Pil apa? Udah ini ya. Fi'il madi. Tapi sekarang yang pelaku pada fi'il madi. Akhir tuh baru sampai latihan. Halaman berapa itu? Yang halaman 13, 14. Halaman 13, 14. Bentar saya cek dulu halamannya. Halaman 13, 14. Oh, berarti sekarang masuki halaman 15 ya?
pelaku fi'il madi. Hmm. Oh ya, baik. Jadi sekarang kita akan masuki bahasan pelaku fi'il madi ya. Karena udah kita ketahui bersama bahwa kalimat fi'il itu kan kata kerja ya, atau pekerjaan. Yang pasti setiap kata kerja pasti akan membutuhkan pelaku ya kan, membutuhkan subjek gitu ya. Nah, subjek atau pelaku dalam fi'il ini dalam bahasa Arab disebut dengan fa'il ya. Disebut apa? Fa'il. Ini perlu diketahui juga ya. Jadi subjek atau pelaku pada fi'il ya. Sebenarnya bukan hanya fi'il madhi ya, tapi fi'il mudhari, fi'il amar itu juga itu disebut apa? Fa'il gitu ya. Fa'il. Jadi ada fi'il, ada fa'il. Kalau fi'il adalah pekerjaannya, kalau fa'il adalah pelakunya. Karena pasti setiap fi'il pasti membutuhkan fa'il ya. Pasti ada fa'ilnya gitu ya. Gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin ada predikat, ada subjek ya kan? Ada subjek, ada predikat gitu. Lalu kesananya ada objek gitu kan? Kalau dalam bahasa Arab ada fi'il, ada fa'il, lalu ada maf'ul misalkan seperti itu ya. Baik, kita masuk kepada bahasan pelaku pada fi'il madhi ya. Untuk pelaku pada fi'il madhi ini bisa diketahui dengan dua cara ya. Kalau dalam buku di sana bisa diketahui dengan berapa cara? Dengan dua cara ya. Dua cara. Jadi yang pertama itu kita bisa mengetahui pelaku pada fi'il madhi atau fa'il pada fi'il madhi itu dari bentuk pola fi'il madhi ya. Apa? Dari bentuk pola fi'il madhi. Dan pola-pola fi'il madhi udah kita pelajari bersama kan? Ya. Pola fi'il madhi itu terbagi ke dalam berapa kelompok waktu itu? Masih ingat? Sambil kita mengulas-ulas lagi sedikit. Terbagi ke dalam berapa? 4 kelompok kan? Ada pola fi'il madhi yang berapa huruf pertama? 3 huruf ya. Pola fi'il madhi yang 3 huruf itu ada berapa pola? 3 ya. Apa aja coba? Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Betul, fa'ala, fa'ila dan fa'ula. Terus kelompok yang kedua ada pola fi'il madhi berapa huruf? 4 huruf ya. Pola fi'il madhi 4 huruf itu maksudnya gimana? Yang Pola 3 huruf ditambah satu tambah alif. Satu huruf Satu ya. huruf. Bukan alif. Jadi maksud pola 4 huruf itu 3 huruf asal ya, 3 huruf asli ditambah satu huruf penambah gitu. Itu maksudnya 4 huruf ya. Nah, pola 4 huruf ini ada berapa pola? Ada berapa pola, masih ingat? 3, betul. 3 bab. Iya, 3 bab ya. Bab yang pertama apa? Af'ala. Terus bab yang kedua? Fa'ala. Dan bab yang ketiga? Fa'ala. Betul ya. Terus pola fi'il madhi yang kelompok yang ketiga berapa huruf? 5 huruf ya. Kalau 5 huruf itu berarti maksudnya gimana? Kalau 5 huruf itu maksudnya? Huruf asal ditambah 2 huruf tambahan. Ya, 3 huruf asal ditambah 2 huruf penambah. Itu pola yang 5 huruf ada berapa bab? Ada 5 bab. Ya, 5 bab. 1 apa aja? Infa'ala. Ya, terus bab keduanya? Ifta'ala. Bab ketiganya?
if'ala, Bab keempatnya tafa'ala, dan bab kelimanya. tafa'ala. Nah, betul ya, tafa'ala. Itu yang di pola 5 huruf. Terus yang terakhir ada pola berapa huruf? Pola 6 huruf. Pola 6 huruf. Kalau pola 6 huruf ada berapa bab? Ada satu, Cuma ada satu bab ya, yaitu apa? istaf'ala. Betul, istaf'ala. Tuh ya. Nah, itu ketika fi'il madi sesuai dengan pola-pola yang disebutkan tadi ya, baik itu 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf sampai 6 huruf, artinya fi'il madi tersebut belum kemasukan akhiran apapun ya. Apa? Fi'il madi tersebut belum kemasukan akhiran gitu ya. Karena nanti ada fi'il madi yang sudah kemasukan akhiran. Nah, ini mah fi'il madi yang sesuai pola itu maksudnya fi'il madi yang belum kemasukan akhiran. Nah, maka subjek pada fi'il madi yang belum kemasukan akhiran ya. Kalau yang di buku makan itu ada catatannya, fi'il madi yang sesuai dengan pola di atas apabila diterjemahkan memiliki arti subjek pelaku yang sama, yaitu dia, telah gitu ya. Jadi gini, itu sedikit tambahan ya, catatan yang ada di buku. Jadi ketika fi'il madi itu sesuai pola, artinya belum kemasukan akhiran, maka subjeknya adalah dia laki-laki satu orang gitu. Ya, apa subjeknya? Dia laki-laki satu orang. Nah, ketika fi'il madi tersebut sesuai pola dan belum kemasukan akhiran ya. Dia laki-laki satu orang. Misalkan ada kata nasoro, itu subjeknya siapa? Nasoro. Dia laki-laki. Dia laki-laki satu orang. Ada kata akroma, subjeknya siapa? Dia laki-laki satu orang. Coba bisa disebutkan nggak akroma itu fi'il madi apa? Berapa huruf? Bab ke berapa? Empat huruf bab satu ya. Ya, 4 huruf bab ke Satu. bab ke-1 gitu, betul ya. Nah, itu subjeknya pasti dia laki-laki seorang karena sesuai dengan polanya gitu. Ada kata misalnya istaghfaro. Nah, itu istighfaro kan pola 6 huruf kan, ya. Itu subjeknya siapa? Dia Dia laki-laki seorang. Dia Berarti laki-laki. ketika misalnya ada kata istaghfaro, ya artinya adalah apa kira-kira? Dia laki-laki satu orang telah meminta ampun gitu ya. Apa ulangi istighfar itu artinya? Dia laki-laki satu orang telah meminta ampun. Nah, gitu. Ada kata qoro'a misalkan ya. Itu sesuai yang ada di buku tuh ya, contohnya di bawah. Ada kata qoro'a kan sesuai dengan pola fa'ala ya. Maka artinya apa qoro'a itu? Membaca. Enggak, arti lengkapnya gimana? Dia satu orang laki-laki telah membaca. Nah, gitu. Dia satu orang laki-laki telah membaca. Jadi dianya pakai L ya, pakai laki-laki, itu di sana enggak ada L-nya. Terus ada yang di bawahnya lagi, contohnya apa tuh? Apa contoh yang berikutnya? Anzala. Anzala. Berarti apa anzala itu artinya? Dia laki-laki satu orang telah menurunkan. Betul ya. Terus ada kata apa lagi di bawahnya? Lama. Alama. Apa artinya? Dia laki-laki telah mengajarkan. Ya. Terus ada kata apa lagi? Istaghfaro. Apa artinya? Yang tadi dia laki-laki telah meminta ampunan. Nah, dia laki-laki telah minta ampun gitu ya. Ada misalnya kata fataha. Kira-kira apa fataha? Fataha itu membuka ya, berarti arti lengkapnya gimana?
Dia laki-laki telah membuka. Dia laki-laki satu orang telah membuka. Ya, itu kata fathah ya. Jadi ketika fi'il madi tersebut sesuai pola, artinya belum kemasukan akhiran ya, maka subjeknya pasti dia laki-laki ya. Dia laki-laki ini kalau misalnya bukan subjeknya itu bukan dimaksudkan kepada Allah ya. Kalau kepada Allah cukup dia saja, nggak pakai laki-laki ya. Kalau kepada Allah tidak pakai laki-laki ya, karena Allah itu bukan laki-laki, tidak berjenis kelamin. Nah, jadi kalau misalnya fi'il ini ditujukan kepada manusia ya, maka pasti laki-laki gitu ya. Karena beda misalnya dia laki-laki telah menolong ya, dengan dia perempuan telah menolong, itu beda ya gitu. Jadi tidak sama. Jadi kalau misalnya dia laki-laki berarti belum kemasukan akhiran ya. Nasoro fathah alima gitu. Nah, kalau dalam Al-Qur'an kalau subjeknya Allah ya Allah aja, enggak pakai laki-lakinya ya. Contoh misalnya dalam Al-Qur'an ada apa di sana di buku contohnya apa? Allamal Quran. Allamal Qur'an. Apa artinya? Dia yang telah mengajarkan Al-Quran. Ya, itu maksudnya Allah ya. Dia Allah yang telah mengajarkan Al-Quran. Terus ada lagi contoh lain tuh. Di bawahnya apa? Wa anzala minas sama'i ya. Dan dia Allah dan dia menurunkan air hujan dari langit. Air hujan dari langit gitu ya. Terus coba sekarang di halaman ke-6. Halaman bukan 16 maksudnya. Halaman 16. Ada? Coba dibaca deh Raffi kalimatnya. Khatamallahu ala qulubihim. Kalimatnya dulu, kalimatnya di atas. Apabila dalam sebuah kalimat terdapat subjeknya, maka awalan dia tidak perlu disebutkan. Nah, betul gitu ya. Ini tambahan lagi nih. Apabila dalam sebuah kalimat terdapat subjeknya, maka awalan dia tidak perlu disebutkan gitu. Jadi gini maksudnya, subjek pada fi'il madi itu ya bisa dia, maksudnya subjek yang fi'il madi yang sesuai pola ya, belum kemasukan akhiran. Jadi subjek pada fi'il madi yang sesuai pola atau belum kemasukan akhiran, maka subjeknya itu bisa dia, bisa juga sebuah nama yang ada setelahnya. Ya. Apa? Subjeknya itu bisa dia, bisa juga apa? Nama yang ada setelahnya ya. Kalau fi'il madi tersebut belum kemasukan apa? Akhiran ya, atau fi'il madi tersebut masih sesuai dengan pola gitu, maka subjeknya bisa berupa dia, bisa juga nama yang ada setelahnya. Kalau misalnya subjek fi'il madi itu adalah nama yang ada setelahnya ya, kalau subjek fi'il madi itu adalah nama yang ada setelahnya, maka bukan dia lagi subjeknya, berarti nama itu ya. Jadi subjeknya itu bukan dia lagi, tapi apa? Nama yang ada setelah fi'il madinya gitu ya. Misalkan contoh tuh dalam Al-Quran apa? Coba dibaca ayatnya. Khatamallahu ala qulubihim. Ya, khatamallahu ala qulubihim. Coba artinya apa? Allah telah mengunci rapat atas hati-hati mereka. Ya gitu. Itu kan sudah ada kata Allahnya ya. Maka itu sudah tidak pakai dia lagi gitu ya. Ini berlaku juga dalam misalnya kita membuat contoh atau membuat sebuah kalimat ya. Misalkan gini, misalkan ya, saya coba
share layar ya. Bentar. Itu sudah ada layar putih kelihatan? Sudah ada ya. Saya akan membuat sebuah contoh misalkan. Misalnya gini nih. Sebentar, ini kok bisa nulis ya? Tapi ini layar putihnya udah ada ya? Udah. Tapi apa? Nggak ada tulisan apa-apa kan? Oh, nggak ada tulisan apa? Oh iya. Mm-mm. Iya, saya coba nulis ya. Udah ada belum coret-coret tuh? Belum. Nggak ada kelihatan. Coret-coretan merah ada? Di saya sih nggak ada ya. Nggak ada. Ada. Ada kok, ada. Ada ya? Kalau di Raffi ada? Ada. Tuh ada ya. Di Teknova nggak ada? Oke. Udah. Nah, Zoom. ya. Saya coba misalnya tulis sebuah kalimat. Coba ini apa bacanya? Bisa dibaca nggak? Al-Quran. Qara'a Al-Quran. Kira-kira apa artinya? Dia laki-laki telah membaca Al-Quran. Nah, dia laki-laki telah membaca Al-Quran ya. Al-Quran. Ini kan setelah Qur'annya itu langsung objek ya. Langsung Al-Quran itu kan sebagai objek atau maf'ul. Maka di sini tidak disebutkan kan subjeknya, tidak ada nama kan setelah kata Qur'an ya. Maka si subjek itu pasti dia. Pasti apa? Pasti dia ya. Tapi beda misalnya dengan kata ini ya. Apa ini bahasanya? Apa ini baca? Qara'a Muhammadun Al-Quran. Berarti apa artinya? Dia Muhammad. Nggak pakai dia lagi. Nggak pakai dia lagi. Apa artinya? Muhammad telah. Nah gitu, Muhammad dalam bahasa. Jadi kalau sudah ada nama, ini dihilangkan kata dianya ya. Jadi langsung nama gitu. Subjeknya langsung nama. Muhammad telah membaca ya Al-Quran. Gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah ada nama setelah fi'il madinya, maka nama itu yang menjadi subjeknya ya. Jadi dihilangkan kata dianya ya. Jadi ini yang membedakannya itu di sini. Ini mah dia ya kan? Ini mah kita menggunakan Muhammad gitu ya. Atau misalnya contoh lain misalnya kata ini misalkan ya, misal lagi ya, contoh lagi misalkan ya misalkan
Ini bacanya? Tadi bacanya? Halo? Fatahal kitab. Ya, fathal kitab. Apa artinya? Artinya? Fatahal kitab. Artinya apa? Dia telah Dia telah membuka membuka kitab. Dia telah membuka kitab, begitu ya. Tapi kalau misalnya setelah fathahnya ada nama ya, fataha misalkan. Nah, ini bacanya? Fataha aliyul kitab. Apa artinya? Apa artinya? Ali aja. Ali telah membuka. Ali telah membuka buku atau kitab gitu ya. Nah ini jadi fi'il madhi yang belum kemasukan akhiran, maka subjeknya bisa dia atau bisa nama setelahnya. Terus catatan nih, catatan ya. Coba ditulis catatannya ya, karena itu di buku tidak ada. Di buku itu tidak ada ditulis catatannya ya. Gini, coba fi'il madhi yang sudah kemasukan akhiran tak sukun ya. Jadi catatannya fi'il madhi yang sudah kemasukan apa? Akhiran tak sukun ya. Maka perlakuan subjeknya ya. Maka perlakuan subjeknya itu ditulis enggak? Ditulis tidak? Ya, ditulis ya. Jadi fi'il madhi yang sudah kemasukan akhiran tak sukun, maka perlakuan subjeknya sama dengan fi'il madhi yang belum kemasukan akhiran ya. Sama dengan fi'il madhi apa? Yang belum kemasukan akhiran gitu. Yang membedakan adalah kalau fi'il madhi yang belum kemasukan akhiran ya. Kalau fi'il madhi yang belum kemasukan akhiran maka subjeknya dia laki-laki ya. Maka subjeknya apa? Dia laki-laki. Kalau fi'il madhi yang sudah kemasukan akhiran tak sukun, maka subjeknya, oh ya ini katanya 10 menit lagi akan zoomnya akan berhenti, nanti tinggal masuk lagi aja ya. Iya. Kalau apa tadi sampai mana? Tak sukun. Kalau fi'il madhi yang sudah kemasukan akhiran tak sukun, maka subjeknya dia perempuan gitu ya. Itu dipahami ya? Dipahami tidak kira-kira kalimatnya? Derafi ditulis tidak? Tulis. Coba dibaca lagi. Fi'il madhi yang sudah kemasukan akhiran ta sukun, Ya. maka perlakuan subjeknya sama dengan fi'il madhi yang belum kemasukan akhiran. Yang membedakannya, jika belum kemasukan akhiran ta sukun, maka subjeknya dia laki-laki.
jika sudah kemasukan akhiran tasukun, subjeknya dia perempuan. Gitu ya, betul. Jadi kan tadi perlakuan pada subjek fi'il madhi yang kemasukan akhiran ya, itu bisa dia kalau belum ada nama ya, dan juga bisa nama yang ada setelahnya. Berarti sama untuk fi'il madhi yang kemasukan akhiran tasukun juga gitu ya. Jadi fi'il madhi yang sudah kemasukan akhiran tasukun itu sama subjeknya, bisa dia, bisa nama setelahnya gitu ya. Bisa apa? Bisa dia, bisa nama setelahnya. Cuman bedanya kalau yang sudah kemasukan tasukun subjeknya perempuan, dia satu orang perempuan gitu. Coba misalnya kata qoro'a kemasukan tasukun gimana bacanya? Qoro'at kan. Nah qoro'at ini subjeknya bisa dia ya kalau nggak ada nama, bisa juga nama setelah kata qoro'atnya gitu ya. Cuma namanya harus perempuan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kata qoro'at Al-Qur'an, apa artinya? Iya, perempuan telah membaca Al-Quran. Ya gitu. Dia perempuan telah membaca Al-Qur'an. Nah, ini arti dia ini karena memang nggak ada apa? Tidak ada nama ya setelah kata qoro'anya ya. Tapi kalau ada nama misalkan, tapi namanya perempuan, qoro'at Fatimatu Al-Qur'an. Berarti apa artinya? Fatimah Nah, Fatimah telah Al-Qur'an gitu ya. Ini misalkan contoh yang belum kemasukan akhiran ya. Nah, ini bisa qoro'a Al-Qur'ana, bisa juga qoro'a Muhammadun Al-Qur'ana. Ya, gitu. Terus sama juga perlakuannya untuk fi'il madhi yang sudah kemasukan akhiran ta. Ya, misalnya kata qoro'a kemasukan akhiran ta jadi qoro'at gitu kan. Qoro'at Al-Qur'an. Ya, kalau qoro'at itu artinya berarti subjeknya dia ya. Berarti kalau misalnya setelah qoro'atnya ada nama, berarti nama itu yang menjadi subjek. Qoro'at Fatimatu Al-Qur'an. Gitu, ya. Nah, gitu ya. Jadi perlakuannya sama persis dengan yang belum kemasukan akhiran. Jadi kata qoro'at bisa dia, bisa juga nama untuk subjeknya gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya gitu. Untuk fi'il madhi yang belum kemasukan akhiran atau soipola atau sudah kemasukan akhiran ya, tapi akhirannya tak sukun gitu ya, maka untuk subjeknya itu adalah bisa dia ya, bisa juga nama yang ada setelahnya gitu ya. Sekarang kita masuk ke nomor 2, akhiran fi'il madhi ya. Coba Teh Nova dibaca itunya, kalimatnya. Fi'il madhi. Yang halaman Cara kedua 19. yang itu ya. Iya. Cara kedua untuk bisa mengetahui siapa pelaku pada fi'il madhi adalah dengan melihat akhirannya. Huruf-huruf yang menjadi akhiran fi'il madhi merupakan subjek atau pelaku dari perbuatan tersebut. Gitu. Jadi ada fi'il madhi itu yang sudah kemasukan akhiran gitu maksudnya ya. Jadi ada fi'il madhi yang sesuai pola belum kemasukan akhiran. Ada fi'il madhi yang sudah kemasukan akhiran ya. Nah, kalau fi'il madhi yang sudah kemasukan akhiran maka subjeknya adalah akhirannya itu. Ya apa? Subjeknya adalah akhiran. Akhirannya itu ya. Akhiran fi'il madhi itu nanti banyak ya. Akhiran fi'il madhi itu banyak.
Dan ketika kemasukan akhiran berarti akhiran itu menjadi subjek gitu. Misalkan di sana contoh yang pertama tuh apa? Apa contoh? Dolamtum. Dolamtum ya. Apa itu dolamtum artinya? Kalian telah berbuat zalim. Nah, kalau dolim itu kan dolamtum. Coba kira-kira dolamtum sebelum itu fi'il madinya sebelum kemasukan akhiran apa coba? Kira-kira Zolam. Dolama. dolama ya. Berarti itu dolama itu kemasukan akhiran apa? Tum. Berarti subjeknya adalah tum gitu ya. Jadi nggak kemana-mana lagi subjeknya ya, pasti tum. Dan tum itu artinya adalah kalian laki-laki banyak ya apa? Kalian laki-laki banyak itu tum gitu ya. Ya, contoh lain misalnya yang nomor 2 tuh, contohnya apa di sana? Kafaru. Kafaru. Itu kira-kira kafaru Kafaru. itu asalnya apa sebelum kemasukan akhiran? Kafaro. Berarti kemasukan akhiran apa? Wow. Wow, berarti subjeknya adalah wow itu ya. Dan wow itu artinya adalah apa di sana? Mereka laki-laki semua, mereka laki-laki banyak itu ya. Untuk arti dari setiap akhiran fi'il madhi nanti lebih lengkapnya ya, lebih detailnya ini. Sementara kita bahas sekilas saja ya terkait dengan subjek yang ada pada fi'il madhi yang sudah kemasukan akhiran. Contoh yang lain apa di sana di buku? Anzaltu. Anzaltu ya. Berarti anzaltu itu asalnya apa sebelum kemasukan akhiran? Anzala. Anzala ya. Kemasukan tu jadi anzaltu. Berarti subjeknya apa? Aku. Subjeknya tu ya. Dan tu itu adalah aku atau saya gitu ya. Nah, untuk secara lebih jelasnya, lebih detailnya terkait dengan arti dari setiap akhiran fi'il madhi dan apa saja akhiran-akhiran yang masuk pada fi'il madhi, itu bisa lihat di tabel ya. Ada kan tabelnya di sana? Ya. Dari mulai alif, wawu, ta sukun, ta dan ada alifnya ya. Sampai kepada na. Nah, itu semuanya akhiran fi'il madhi ya. Dan itu udah disebutkan arti-artinya ya. Alif itu artinya mereka berdua ya. Mereka berdua laki-laki ya. Itu pakai L ya. Itu mereka berdua siapa? Laki-laki. Kalau mereka yang ada wawunya tuh, itu pakai L juga. Mereka laki-laki ya. Merekanya laki-laki, mereka itu banyak ya. 3 orang lebih gitu. Ada dia, ada tasukun artinya dia. Kalau tasukun itu udah kita bahas ya. Itu subjeknya sebenarnya bisa subjeknya itu bisa nama setelahnya. Itu tinggal dibaca aja ya. Dan catatan lagi nih, catatan. Kalau fi'il madhi yang sudah kemasukan akhiran selain tasukun, ya ini boleh ditulis atau tidak nih, terserah ya. Fi'il madhi yang sudah kemasukan akhiran selain apa? Selain akhiran apa? Tasukun ya. Maka subjeknya tidak bisa diganti dengan nama setelahnya. Ya, apa? Subjeknya tidak boleh diganti dengan nama setelahnya. Tidak boleh diganti dengan setelahnya atau tidak bisa ya, tidak bisa nama setelahnya gitu. Aduh, ini malah mati lagi. Sudah masuk belum ya?
Kalau misal tinggal Halo, udah bisa gabung lagi ya? udah. Jadi baik, kita lanjutkan kembali ya. Ini semuanya udah gabung lagi kan ya? Oh, udah. Jadi untuk fi'il madi yang sudah kemasukan akhiran itu tidak bisa ya, tidak bisa diganti dengan nama setelahnya. Ya misalnya kata dorobtu misalkan ya, itu kan ada akhiran tu kan ya. Atau korotu al-Qur'ana misalkan. Setelah ada korotu Al-Qur'an ya udah dengan tu aja, nggak bisa misalnya korotu Muhammadun Al-Qur'an. Itu nggak bisa, nggak ada ya dalam bahasa Arab seperti itu ya. Atau misalnya korota Muhammadun Al-Qur'an, nggak bisa ya. Jadi setelah ada korota ya udah korota aja, nggak bisa diganti dengan nama gitu ya. Jadi kalau sudah kemasukan akhiran ya maka subjeknya itu tidak bisa diganti dengan nama yang disimpan setelahnya ya, yang disimpan setelahnya gitu. Tuh catatannya ya. Lanjut sekarang. Kita masuk kepada bahasan akhiran fi'il madi ya. Tapi sebelum kita masuk ke latihan, karena di ini kalau di buku ini untuk mengetahui subjek atau akhiran fi'il madi kayaknya ini kurang sistematis ya. Kalau menurut saya ini kurang sistematis. Jadi akan saya buatkan untuk subjek-subjek pada fi'il madi ya yang sesuai dengan yang setelah kemasukan akhiran. Saya coba share screen lagi ya. Coba share screen. Coba diperhatikan ya. Jadi kita akan mempelajari pola fi'il madi yang sudah kemasukan akhiran. Tapi untuk agar kita fi'il madinya itu agar tersusun secara sistematis, maka akan dituliskan juga pola fi'il madi yang belum kemasukan akhiran gitu ya. Karena untuk pola fi'il madi yang sudah kemasukan akhiran itu nanti kalau dalam bahasa Arab ya, itu disebut dengan istilah tasrif lugawi ya. Apa? Tasrif apa? Lugawi. Tasrif lugawi ya. Disebut dengan tasrif lugawi atau kiasan fi'il madi gitu ya. Jadi ada istilah tasrif lugawi, ada istilah tasrif istilahi itu nanti itu kalau kita pelajari lebih lanjut terkait dengan fi'il madi. Nah, terkait dengan tasrif lugawi itu adalah fi'il madi yang sudah kemasukan akhiran ya. Urutan-urutan fi'il madi dari mulai yang belum kemasukan akhiran sampai yang sudah kemasukan akhiran. Dan fi'il madi yang sudah kemasukan akhiran ini diurutkan ya, diurutkan dari mulai akhiran alif sampai akhiran na ya yang terakhir gitu. Jadi kenapa misalnya ada tasrif lugawi, kenapa ada fi'il madi yang sudah kemasukan akhiran? Akhiran-akhiran fi'il madi ini fungsinya untuk apa gitu kan? Ya. Jadi akhiran-akhiran fi'il madi fungsinya adalah untuk menunjukkan subjek-subjek pada fi'il madi ya. Untuk apa? Untuk subjek pada fi'il madi. Nah, untuk menunjukkan subjek-subjek pada fi'il madi. Karena pasti berbeda subjek yang laki-laki dengan subjek perempuan itu pasti beda akhirannya gitu ya. Subjek misalnya kamu dengan subjek akhirannya dengan subjek aku itu pasti beda akhirannya. Subjek dia dengan subjek kamu pasti beda akhirannya gitu. Makanya ada fi'il madi ini pasti kemasukan akhiran. Ada yang kemasukan akhiran untuk menunjukkan subjek pada fi'il madi tersebut. Sebelum kita memasuki pada fi'il madi yang sudah kemasukan akhiran, kita perlu tahu dulu ya bahwa subjek pada fi'il madi itu terbagi ke dalam 3 kelompok besar ya. Subjek pada fi'il madi itu terbagi ke dalam berapa kelompok? 3 kelompok ya. Sama halnya dengan di kita ya, karena nanti fi'il madi yang sudah kemasukan akhiran itu kaitannya dengan isim domir ya. Isim domir itu kata ganti kan, kata ganti. Dan kata ganti dalam bahasa Indonesia itu ada berapa? Tahu nggak?
Kata ganti. Ada 3. Ada 3 kan? Kata ganti siapa aja? Orang pertama, Ya, terus tunggal. orang pertama, orang kedua dan orang orang ketiga. gitu kan? Itu gitu. Jadi subjek pada fi'il madi itu nanti itu disesuaikan dengan kata ganti itu. Dalam bahasa Indonesia ada kata ganti ada 3 ya. Ada kata ganti orang pertama, ada kata ganti orang kedua, ada ganti orang ketiga. Sama subjek pada fi'il madi juga itu terbagi 3. Ada kata ganti orang pertama, ada kan kata ganti orang kedua, dan ada kata ganti orang ketiga gitu ya. Tuh. Kalau kata ganti orang pertama kata ganti orang ketiga dulu ya. Kalau kata ganti orang ketiga dalam bahasa Arab itu disebut goib. Disebut apa? Goib ya. Misalnya gini, kita kelompokkan dulu ya. Ini kita mengetahui fi'il madi, judulnya ya. Fi'il madi yang sudah, atau jangan inilah judulnya, subjek pada fi'il madi aja ya, subjek pada fi'il madi. Jadi terbagi 3 kelompok ya. Yang pertama, kelompok pertama adalah kata ganti orang pertama. Apa? Kata ganti orang ketiga dulu ya. Apa? Kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga ini kita singkat dengan KG3. Ya. Apa ini? KG3. KG3 ini apa arti? KG3 ini apa artinya maksudnya? Kata ganti orang ketiga. Nah, kata ganti orang ketiga ya. Kata ganti orang ketiga ini fi'il madinya adalah pertama. Ini nih. Kita polanya aja dulu ya. Fa'ala ya. Ini apa bacanya? Fa'ala. Fa'ala. Terus yang kedua, kalau fa'ala kan belum kemasukan akhiran apapun ya. Kedua, fa'ala. 3. Fa'alat, fa'alata, dan fa'alna ya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'ala yang pertama itu belum kemasukan akhiran ya. Kalau fa'ala yang kedua ada akhirannya tidak? Ada akhirannya apa? Fa'ala yang kedua. Tasukun. Enggak, yang kedua yang fa'ala yang ini. Setelah alif ya. Alif. Kalau yang ketiga fa'alu akhirannya apa? Wawu. Yang fa'alat akhirannya tasukun. Kalau fa'alata akhirannya ta dan alif ya. Kalau fa'alna akhirannya Nah, yang semuanya ini berarti ini jumlahnya ada berapa nih? Ada berapa jumlahnya semuanya? Ada 6 ya. Nah, jumlah yang ke-6 ini semuanya adalah untuk kata ganti orang ketiga ya. Kata ganti orang ketiga semuanya. Dari fa'ala sampai fa'alna kata ganti orang ketiga. Cuman dari yang 6 ini terbagi lagi 2. Nah, jadi masing-masing 3 ya. Berarti yang 3 yang di atas ini untuk laki-laki, dan 3 yang di bawah ini untuk perempuan gitu ya. Nah, yang 3 yang di atas ini diurutkan. Fa'ala artinya adalah kan kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga itu berarti subjeknya siapa? Sebutannya kalau dalam bahasa Indonesia.
Sebutannya apa kalau kata ganti yang ketiga? Halo? Apa ya? Lupa. Dia, iya kan? Dia, betul kan? Oh iya. Kata ganti yang ketiga itu dia, ya. Maka di sini adalah panglain artinya dia. Dia itu kita sebutkan D aja ya, dia. Ini tadi laki-laki atau perempuan ini? Laki-laki. Laki-laki, maka kita sebut L. Paala ini tadi laki-lakinya berapa orang? 1. Berarti DL 1 gitu. Ini untuk lebih mempermudah ya. Terus faala nih yang kedua. Berarti ini sama juga artinya dia ya, atau dua orang itu disebut mereka. Kita dia aja ya, dia. Dia. Terus untuk siapa? Laki-laki perempuan? Laki. Berapa orang? 2 orang, berarti DL 2. Yang fa'alu ini sama dia juga, atau kita sebut mereka ya. Mereka karena banyak gitu, dari mulai 3. Kita sebut M misalnya. Ya, berarti kesananya apa? Setelah M apa? Laki-laki. L laki-laki. Oleh karena ini banyak ya, dari mulai 3 lebih, maka kita sebut B ya, ML B gitu. Terus fa'alat, kira-kira fa'alat sudah ada rumusnya nih. Kita harus bisa menebak apa kira-kira. Fa'alat. Dia perempuan 1. Nah, dia perempuan, berarti DP ya. 1. Kalau yang di bawahnya fa'alata? Dia perempuan 2 orang. Betul. Kalau yang di bawahnya lagi? Mereka perempuan. Nah, mereka perempuan. Banyak. Tuh, ya. Nah, ini yang 6 ini semuanya adalah untuk kata ganti orang ketiga, ya. Oh ya, kita teh sampai pukul berapa ya? Teh Nova, Iya, kalau Kak Seri kayaknya pamit duluan. Tapi kalau Raffi sama Faisal nggak apa-apa kalau mau dilanjut. Nanti saya nanyain ke mereka aja. Oh gitu. Gimana Raffi dan Kang Faisal gimana? Mau dilanjut aja 2 orang atau sama-sama berhenti aja? Gimana, Cang? Sama aja. Apa? Sama-sama aja. Udahan dulu aja. Aja nanti. Oh iya, Oh, iya. biar lengkap penjelasannya ya. Mm. Ya udah, berarti untuk pertemuan kita di pagi hari ini cukup sampai sini aja dulu ya. Jadi bahasannya adalah terakhir kita mengenal subjek pada fi'il madi ya yang sudah kemasukan akhiran. Jadi di sini kita sudah mengenal fi'il madi yang sudah kemasukan akhiran itu subjeknya adalah berdasarkan kata ganti ya. Kata ganti orang ketiga dulu yang kita bahas ya. Dari mulai fa'ala sampai fa'alna ya. Ada dia laki-laki 1 orang, dia perempuan 2 orang, dia perempuan misalnya banyak ya sampai akhir gitu. Nanti untuk lebih jelasnya lagi untuk contoh-contohnya nanti kita akan bahas lagi di pertemuan berikutnya ya, seperti itu. Dan oleh karena ini juga ada kepentingan juga ya, maka untuk pertemuan kita di pagi ini cukup sekian dulu ya. Kita lanjutkan kembali insyaallah di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan yang disampaikan ada manfaatnya, dapat difahami, dan mudah-mudahan kita sudah diberikan kemudahan dalam belajar bahasa Arab, diberikan keistiqomahan juga dalam belajar. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Iya, Assalamualaikum. Assalamualaikum.